Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Rizky Amalia Syahrir dengan NIM 18 101 5067 dari Kedokteran 2018. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pewarnaan bakteri dalam rangka tugas praktikum mikrobiologi blok 14 modul 1 FK Unmul tahun 2020. Nah, jadi pewarnaan bakteri di sini ada dua cara. Yang pertama dengan pewarnaan gram, yang kedua adalah dengan pewarnaan tahan asam atau yang lebih dikenal dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen. Nah, yang pertama kita masuk ke pewarnaan gram. Jadi tujuan dari pewarnaan gram sendiri adalah untuk melihat morfologi bakteri dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan gram dari bakteri. Nah, kemudian sifat bakteri itu sendiri terhadap pewarnaan gram merupakan sifat penting untuk membantu determinasi suatu bakteri. Yang perlu digarisbawahi di sini dalam pewarnaan gram, jika dia bakteri gram positif, maka dia akan berwarna ungu. Sedangkan jika dia bakteri negatif, maka dia akan berwarna merah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena perbedaan tebal tipisnya lapisan peptidoglikan dalam dinding sel. Nah, jadi kan ada dua macam tadi, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kalau bakteri gram positif itu, mengapa warnanya itu bisa ungu? Dikarenakan dinding selnya itu kompak dan lapisan peptidoglikannya itu terdiri sampai 30 lapis, sehingga permeabilitasnya kurang dan kompleks kristal violetnya tidak bisa keluar. Sedangkan bakteri gram negatif berwarna merah karena mempunyai lapisan peptidoglikan yang tipis, hanya sekitar 1-2 lapis saja, dan susunan dinding selnya tidak kompak, sehingga kompleks kristal violetnya bisa keluar. Nah, kemudian di sini adalah contoh dari bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Di sini bisa kita lihat perbandingan dari bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kalau di bakteri gram positif itu dia berwarna ungu, kemudian bakteri gram negatif dia berwarna merah. Hal ini tadi dikarenakan lapisan peptidoglikan tadi. Nah, kemudian di sini juga ada contohnya. Nah, setelah itu kita masuk ke cat yang digunakan dalam pewarnaan gram. Di sini ada 4 macam, ada gram A, B, C, dan D. Kalau untuk gram A itu ada kristal violet 2 gram, etil alkohol 95%, kemudian ada amonium oksalat 0,8 gram, dan ada aquades 80 ml. Kemudian kalau gram B ada iodin 1 gram, Ki 2 gram, dan aquades 300 ml. Kemudian ada gram C, dia itu alkohol 95% sebanyak 50 ml dan aseton 50 ml. Kemudian yang terakhir ada gram D, itu adalah safranin 0,2% dalam alkohol 95% sebanyak 10 ml serta aquades 100 ml. Nah, kemudian alat-alat yang dibutuhkan untuk pewarnaan gram bakteri adalah yang pertama objek glass. Kemudian yang kedua ada OC. Yang ketiga pipa tetes, lampu Bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Kemudian bahan-bahannya di sini ada 4. Yang pertama, biakan bakteri A dan B pada agar miring. Yang kedua, larutan air garam fisiologis. Yang ketiga, 1 set cat gram. Dan yang terakhir adalah minyak imersi. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama harus dilakukan adalah ambil kaca benda atau objek glass tadi, bersihkan dengan melewatkannya di atas lampu Bunsen sebanyak 2-3 kali. Kemudian yang kedua, beri tanda pada masing-masing objek glass A dan B dengan spidol permanen agar tidak terhapus nantinya. Kemudian yang ketiga, gambar bentuk elips di bagian bawah tengah dari objek glass sebagai panduan untuk meletakkan suspensi bakteri nanti. Kemudian yang keempat, teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips pada kaca benda baik itu kaca benda A maupun kaca benda B. Nah, kemudian ambil 1 ose, biarkan bakteri dan suspensikan dengan air garam fisiologis pada kedua objek glass. Kemudian buat preparat yang tipis dan rata dari bakteri A pada objek glass A dan bakteri B pada objek glass B dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips. Kemudian keringkan pada suhu kamar
atau bisa dilakukan fiksasi dengan melewatkan objek glass itu di atas lampu bunsen. Yang kemudian letakkan objek glass di atas rak preparat dan tuang dengan larutan kristal violet dan biarkan selama 1-2 menit. Yang ke-9, buang zat warna dan cuci dengan air mengalir hingga bersih. Kemudian tetesi seluruh preparat dengan larutan Lugol dan biarkan selama 30 detik. Kemudian buang larutan Lugol tadi dan bilas preparat dengan air mengalir. Kemudian lunturkan preparat dengan alkohol 96% sampai semua zat warna luntur dan segera cuci dengan air mengalir. Yang ke-13, tetesi dengan zat warna kontras yaitu larutan safranin dan biarkan selama 2 menit. Kemudian buang zat warna tadi dan cuci dengan air mengalir. Kemudian keringkan preparat dengan cara mengangin-anginkan dari preparat tersebut. Kemudian periksa di bawah mikroskop dari perbesaran yang paling kecil hingga yang paling besar, yaitu 100 kali dengan menggunakan minyak imersi. Nah, pewarnaan gram cukup segitu, kemudian kita lanjut ke pewarnaan tahan asam. Nah, tujuan dari pewarnaan bakteri tahan asam adalah untuk melihat sifat tahan asam dari suatu bakteri. Nah, apa sih gunanya pewarnaan tahan asam itu? Jadi gunanya adalah untuk melihat bentuk sel-sel bakteri yang tahan pewarnaan asam yang akan berubah warna menjadi merah, sedangkan bakteri lain akan berubah warna menjadi biru. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya asam mikolat yang terikat dalam dinding sel. Jika bakteri tersebut tahan asam, dinding selnya akan terdapat lipid, dan lipid itu 50%-nya adalah asam mikolat. Makanya hal tersebut akan menyebabkan bakteri tahan asam berubah menjadi warna merah. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada yang berwarna merah, sedangkan yang lainnya itu berwarna biru. Nah, yang berwarna merah ini adalah bakteri yang tahan asam. Ini di gambar pertama. Untuk yang di gambar kedua, ini terlihat warna biru semua, berarti itu adalah semuanya bakterinya tidak tahan asam. Nah, kemudian cat apa saja sih yang digunakan dalam Ziehl-Neelsen ini? Berbeda tadi dengan pewarnaan gram, ada 4 macam cat. Ziehl-Neelsen sendiri ini ada 3 macam cat. Yang pertama dari Ziehl-Neelsen A. Di sini ada alkohol fusin 3% sebanyak 10 ml dan fenol 5% sebanyak 90 ml. Kemudian Ziehl-Neelsen B ada HCl 37% sebanyak 3 ml dan ada alkohol 95% sebanyak 97 ml. Kemudian ada Ziehl-Neelsen C, ini menggunakan methylene blue 0,1 gram dan aquades 100 ml. Kemudian alat-alatnya tidak jauh berbeda dengan pewarnaan gram tadi, ada objek glass, ada OC, lampu bunsen, rak preparat, mikroskop. Yang membedakan di sini hanyalah dari masker, dari penggunaan maskernya saja. Nah, kemudian bahan-bahannya yang pertama, ada biakan bakteri yang berupa sputum, kemudian 1 set cat BTA atau ZN, dan ada minyak imersi. Untuk cara kerjanya yang pertama, memakai masker terlebih dahulu. Setelah itu, mengambil objek glass, sterilisasi di atas lampu bunsen seperti yang tadi, kemudian teteskan air garam fisiologis pada tengah dari objek glass. Kemudian buat preparat yang tipis dan rata. Setelah itu, keringkan preparat pada suhu kamar dan fiksasi dengan melewatkan objek glass tadi di atas lampu bunsen. Setelah itu, letakkan objek glass tadi pada rak preparat dan tuang larutan karbol fusin sampai menutupi seluruh permukaan objek glass tadi. Terus lewatkan di atas nyala api sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap, tapi tidak sampai mendidih. Ulangi sebanyak 3 kali dan setelah itu biarkan selama 5 menit. Setelah itu, buang zat warnanya dan bilas preparat dengan air mengalir. Setelah itu, lunturkan zat warna dengan alkohol asam sampai semua zat warna larut dan segera cuci dengan air mengalir. Setelah itu, tuangi preparat dengan larutan methylene blue, biarkan selama 30 detik. Setelah itu, dicuci dengan air mengalir, kemudian dikeringkan, dan amati di bawah mikroskop dengan perbesaran dari yang paling kecil hingga yang paling kuat, hingga yang paling besar, yaitu 1000 kali dengan menggunakan minyak imersi.
Ya, sekian presentasi mengenai pewarnaan bakteri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.